Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Neng Irmayanti dengan NPM 102220052. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai revolusi industri dan revolusi industri 4.0. Revolusi industri sendiri adalah fenomena yang melibatkan perubahan nyata dalam cara manusia memproduksi barang atau jasa. Hal ini tidak hanya mencakup aspek teknis seperti mesin dan otomatisasi, tetapi hal ini juga berdampak pada sosial, ekonomi, dan budaya yang muncul dari transformasi tersebut. Adapun revolusi industri 4.0 adalah istilah yang merujuk pada era saat ini, di mana teknologi digital seperti kecerdasan buatan atau AI, robotika, Internet of Things atau IoT, komputasi awan, dan analitika data yang mengubah fundamental cara kita bekerja, hidup, dan berinteraksi. Kemudian selanjutnya ada sejarah revolusi industri. Sejarah revolusi industri dimulai pada akhir abad ke-18 di Inggris dengan revolusi industri pertama atau revolusi industri 1.0. Pada masa ini, perubahan besar terjadi dalam produksi tekstil, pertanian, dan juga pertambangan, di mana mesin-mesin seperti mesin uap digunakan untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan. Selanjutnya, revolusi industri kedua atau revolusi industri 2.0 terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dengan diperkenalkannya mesin listrik, produksi massal berbasis lini perakitan, dan kemajuan transportasi dan komunikasi. Revolusi industri ketiga atau revolusi industri 3.0 terjadi pada akhir abad ke-20 awal sampai abad ke-21 dengan perkembangannya komputer dan teknologi digital. Dan yang terakhir, revolusi industri keempat atau revolusi industri 4.0 adalah periode yang sedang berlangsung saat ini dan berkaitan dengan integrasi teknologi digital seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, komputasi awan, analisis data besar atau big data, dan manufaktur otomatis. Hal ini menghasilkan lingkungan produksi yang lebih terhubung, otomatis, dan cerdas, yang mungkin saja perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan juga inovasi. Revolusi industri 4.0 juga mengubah lanskap kerja dengan memperkenalkan konsep seperti pabrik cerdas dan pekerjaan yang dilakukan oleh mesin, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap pekerjaan manusia dan kebutuhan akan keterampilan baru. Adapun menurut Subantarjo secara ringkas dalam bukunya yang berjudul Sari Sejarah Eropa Amerika membagi fase dan tahap dari revolusi industri menjadi dalam siklus rentan waktu yang dalam singkatnya sebagai berikut. Pada tahun 1750, Abraham Darby menggunakan batu bara untuk melelehkan besi. Kemudian pada tahun 1763, James Watt menemukan mesin uap. Pada tahun 1768, Arkwright menemukan mesin pemintal. Pada tahun 1802, Symington menemukan kapal api. Kemudian pada tahun 1804, Trevithick menemukan mesin lokomotif. Kemudian pada tahun 1816, Nietzsche menemukan sepeda. Pada tahun 1827, Nietzsche juga menemukan sebuah alat pemotret atau fototensel. Kemudian pada tahun 1832, Morse menemukan mesin telegram. Pada tahun 1840, Grove mendapatkan lampu listrik. Pada tahun 1846, Howe menemukan sebuah mesin jahit. Pada tahun 1872,
Moy Brudke menemukan sebuah prinsip untuk bioskop. Pada tahun 1876, Graham Bell menemukan telepon. Pada tahun 1887, Daimler menemukan sebuah mobil uap. Pada tahun 1895, Marconi menemukan sebuah mesin radio. Dan yang terakhir, pada tahun 1903, Wright bersaudara berhasil menciptakan sebuah mesin terbang, dan ini menyempurnakan berbagai eksperimen pada masa lampau. Salah satunya eksperimen dari ilmuwan Islam bernama Abbas Ibnu Firna, ilmuwan kelahiran Andalusia yang pada tahun 1875 atau di usianya yang ke-65 tahun mencoba terbang dengan mesin buatannya. Tidak berhasil memang, namun jauh lebih awal dibanding Wright bersaudara. Kemudian di sini juga terdapat dampak positif dan juga dampak negatif pada revolusi industri 4.0. Berikut ada beberapa dampak positif pada revolusi industri 4.0, diantaranya kemudahan dalam mengakses informasi, kemudian efektivitas dalam bidang produksi, yang selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan nasional, dan yang terakhir peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Kemudian ada juga dampak negatif pada revolusi industri 4.0 yang dimana diantaranya lebih rentan terhadap serangan siber. Yang kedua yaitu membutuhkan biaya yang besar. Kemudian adanya urbanisasi, dan yang terakhir berdampak untuk lingkungan. Selanjutnya yaitu peran akuntan di era revolusi industri 4.0. Di era revolusi industri 4.0, peran akuntan menjadi lebih penting dan beragam. Berikut ada beberapa peran utama akuntan pada era ini, di mana yang pertama yaitu ada analisis data. Dengan kemajuan dalam teknologi informasi dan analitika data, akuntan dapat menggunakan data besar atau big data untuk menganalisis tren, membuat prediksi, dan memberikan wawasan yang berharga kepada perusahaan dalam pengambilan keputusan yang strategis. Yang kedua yaitu pelaporan keuangan digital. Akuntan bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan sistem digital yang terintegrasi. Yang selanjutnya yaitu penerapan teknologi. Akuntan perlu mengikuti perkembangan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan atau AI dan blockchain, dan menerapkannya dalam proses akuntansi untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan. Yang selanjutnya yaitu kepatuhan dan regulasi. Akuntan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua regulasi keuangan dan perpajakan yang berlaku di era digital yang terus berubah. Kemudian yang selanjutnya yaitu manajemen risiko. Dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah dan kompleks, akuntan harus memainkan peran penting dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko keuangan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu konsultasi dan strategi bisnis. Akuntan dapat memberikan saran kepada manajemen perusahaan dalam perencanaan strategis, pengembangan bisnis, dan manajemen keuangan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Dengan demikian, akuntan di era industri 4.0 tidak hanya bertanggung jawab untuk melaporkan angka, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis dalam menjalankan data, mengelola bisnis dengan menggunakan teknologi dan analisis data yang canggih. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya mengenai revolusi industri dan revolusi industri 4.0. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya Anai Irmayanti, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.